Dilema besar Gibran, analisis mendalam usulan pemakzulan dan dampaknya bagi Indonesia. Selamat datang di channel AW Live TV, tempat di mana kami membedah isu-isu terkini dengan analisis mendalam dan perspektif yang jernih. Kami mengajak Anda semua untuk menyelami sebuah fenomena politik yang tengah menggegerkan Indonesia. Desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Apa sebenarnya yang terjadi? Dan bagaimana dampaknya terhadap stabilitas politik nasional? Mari kita kupas tuntas. 1. Latar belakang dan poin-poin krusial. Desakan pemakzulan Gibran bukan sekadar isu personal, melainkan bagian dari 8 tuntutan yang diajukan Forum Purnawirawan TNI kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun, yang paling kontroversial justru berada di poin pertama, permintaan untuk kembali ke UUD 1945 naskah asli. Jika hal ini diwujudkan, dampaknya tidak main-main. Kita berbicara tentang kemungkinan presiden kembali dipilih oleh MPR, pembubaran Mahkamah Konstitusi, serta revisi besar-besaran terhadap perundang-undangan yang berlaku. Sebuah potensi perubahan sistem ketatanegaraan yang sangat fundamental. 2. Militerisme dan dinamika kekuasaan. Fenomena ini juga menyoroti kembali pengaruh signifikan kelompok militer dalam dinamika politik Indonesia. Presiden Prabowo kini berada di persimpangan antara dua kekuatan besar. Loyalitas terhadap Presiden Joko Widodo yang secara politik turut berperan besar dalam kemenangan Pilpres 2024. Tekanan dari kalangan purnawirawan TNI yang menginginkan perubahan mendasar dalam arah pemerintahan. Pertanyaan pentingnya, apakah Presiden Prabowo mengetahui lebih awal mengenai gerakan ini? Ataukah ini merupakan manuver politik independen dari para purnawirawan? 3. Dilema Prabowo dan efek domino. Jika usulan pemakzulan Gibran benar-benar terrealisasi, hal ini dapat menjadi presiden yang membahayakan demokrasi. Artinya, posisi wakil presiden bisa menjadi target penggulingan sewaktu-waktu hanya karena tekanan politik tertentu. Lebih jauh lagi, jika tuntutan kembali ke UUD 1945 asli disetujui, kita berpotensi memasuki Orde Baru Jilid 2 dengan sistem politik yang lebih tertutup dan sentralistik. 4. Potensi gelombang nasional. Menurut pengamat politik Muslim Arbi, gerakan ini bukan sekadar dinamika Jakarta atau elit pusat. Dengan jaringan purnawirawan TNI yang tersebar luas di berbagai daerah, bukan tidak mungkin tuntutan ini berkembang menjadi gerakan nasional yang lebih terorganisir dan memiliki daya tekan politik yang besar. 5. Kinerja Gibran dan kritik publik. Di luar persoalan hukum dan politik, Wakil Presiden Gibran juga menghadapi kritik terkait kinerja. Sejauh ini, publik belum melihat kontribusi substansial dari Gibran dalam kebijakan pemerintahan. Sebaliknya, aktivitasnya dinilai lebih banyak menimbulkan kontroversi atau kegaduhan di ruang publik. Hal ini memperkuat persepsi negatif, terutama dari kalangan purnawirawan yang menjunjung tinggi kedewasaan politik dan etika kenegaraan. Penutup, Indonesia kini berada di persimpangan penting. Usulan pemakzulan Gibran bukan hanya menyangkut figur seorang wakil presiden, tetapi juga mencerminkan pertarungan ideologis mengenai arah masa depan sistem pemerintahan kita. Apakah Indonesia akan melangkah mundur ke sistem otoriter yang tersentralisasi? Ataukah Presiden Prabowo mampu menjaga keseimbangan politik dan tetap berada dalam koridor demokrasi konstitusional? Silakan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan berimbang. Ikuti juga kami di media sosial untuk update terbaru seputar isu-isu politik dan kebangsaan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam literasi politik.